Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asud Satria Pratama dengan standbook NIM E1E12473. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virtual machine. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke bagian pengertian. Nah, apa itu sih virtual machine? Nah, virtual machine merupakan sistem operasi tambahan yang bekerja pada lingkungan server virtual layaknya OS bawaan pada komputer tersebut. Dengan kata lain, mesin virtual ini adalah perangkat yang membuat komputer di dalam komputer berjalan pada jendela sebagaimana seperti program lainnya. Nah, virtual machine menjadi sandbox dari sisa sistem, yang berarti perangkat lunak dalam mesin virtual tidak dapat merusak komputer itu sendiri, umumnya akibat serangan virus. Nah, keunggulan tersebut menghasilkan lingkungan pengoperasian yang ideal untuk menguji kelayakan sistem operasi lain, seperti mengakses data yang ternyata terdapat virus di dalamnya dan menjalankan aplikasi pasa OS yang awalnya tidak dituju. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis virtual machine. Di sini yang pertama adalah virtual machine system atau mesin virtual system. Nah, jenis pertama dari virtual machine ini atau VM ini merupakan media sistem untuk mendukung pembagian sumber daya fisik pada komputer host beberapa mesin virtual yang masing-masing bekerja dengan salinan OS-nya sendiri. Nah, teknik virtual disediakan oleh software layer yang disebut hypervisor VMware ESXi untuk menjalankan program dengan baik pada perangkat keras. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu ada virtual machine service atau mesin virtual layanan. Nah, virtual machine ini menyediakan programming environment atau lingkungan pemrograman media yang independen. Nah, umumnya mencakup informasi dari perangkat keras atau dari sistem operasi bawaan dan melakukan eksekusi program dengan cara yang serupa pada media tertentu. Contohnya, yaitu ada JVM atau Java Virtual Machine, di mana memungkinkan OS untuk menjalankan aplikasi Java seperti aplikasi asli, gitu. Kemudian masuk pada contoh-contoh virtual machine. Nah, di sini yang pertama ada Oracle FM VirtualBox. Nah, VirtualBox adalah salah satu virtual machine yang paling populer dan banyak digunakan. Nah, terutama karena sifatnya yang gratis dan open source. Nah, VirtualBox dikembangkan oleh Oracle dan mendukung banyak sistem operasi termasuk Windows, Linux, macOS, Solaris, dan lainnya. Nah, dengan VirtualBox kita bisa membuat dan menjalankan mesin virtual di sistem operasi utama atau host tanpa harus menggantikan OS yang sedang kita gunakan. Contoh penggunaan itu jika kita sedang menggunakan Windows dan ingin belajar Linux, kita bisa membuat VM Linux di dalam VirtualBox dan menjalankannya seperti aplikasi biasa. Kita masuk yang kedua yaitu VMware Workstation dan Player. Nah, VMware Workstation, VMware adalah perusahaan yang sangat berpengaruh di bidang virtualisasi. Mereka memiliki beberapa produk VM atau virtual machine. Dua di antaranya adalah VMware Workstation dan VMware Player. Nah, VMware Workstation adalah versi berbayar dengan fitur yang sangat lengkap, cocok untuk profesional IT dan pengembang perangkat lunak. Sementara VM Player yang sekarang disebut dengan Workstation Player adalah versi gratis yang lebih ringan, cocok untuk pengguna pribadi dan pembelajaran. Nah, kelebihan VMware terletak pada performanya yang sangat stabil dan kemampuan integrasi yang mendalam dengan sistem host. Dan banyak perusahaan besar menggunakan VMware untuk menjalankan server dan aplikasi penting dalam lingkungan virtual. Nah, contoh pengguna itu ada di sebuah perusahaan VMware Workstation digunakan untuk membuat banyak VM yang masing-masingnya menjalankan aplikasi internal sehingga perusahaan tidak perlu membeli banyak komputer fisik. Seperti itu. Yang ketiga kita masuk pada Microsoft Hyper-V. Nah, Hyper-V adalah virtual machine yang dibuat oleh Microsoft dan sudah menjadi bagian dari sistem operasi Windows 10 atau 11 Pro, Enterprise, dan Windows Server. Nah, Hyper-V memberikan kemampuan untuk menjalankan sistem operasi virtual di dalam Windows tanpa perlu aplikasi tambahan seperti VirtualBox atau VMware. Hyper-V sangat cocok untuk pengguna Windows profesional yang ingin menjalankan VM secara natif. Nah,
Fitur Hyper-V termasuk integrasi dengan jaringan, manajemen VM melalui PowerShell, dan kemampuan menjalankan banyak mesin virtual secara bersamaan dengan manajemen sumber daya yang efisien. Nah, contoh penggunaan itu seperti administrator jaringan menggunakan VM Windows Server yang digunakan sebagai domain controller, file server, dan server aplikasi untuk pengujian sebelum diterapkan ke jaringan perusahaan secara nyata. Nah, yang keempat itu ada QEMU plus KVM dalam kurung Linux. Nah, QEMU atau Quick Emulator adalah salah satu alat virtual open source yang sangat kuat dan fleksibel, terutama di sistem operasi Linux. Nah, QEMU digunakan untuk emulasi perangkat keras secara penuh dan juga dapat berfungsi sebagai hypervisor meskipun antarmukanya tidak bersahabat dengan VirtualBox. Nah, QEMU ini sangat efisien, ringan, dan sering digunakan untuk keperluan riset, testing, dan pengembangan sistem operasi. Nah, contoh penggunaan itu seorang pengembang sistem operasi menggunakan QEMU untuk menjalankan dan menguji sistem operasi hasil buatannya secara langsung tanpa harus menginstalnya di komputer fisik. Baik, kita masuk ke yang kelima yaitu Java Virtual Machine atau JVM. Yaitu adalah jenis virtual machine yang berbeda dari yang sebelumnya. Yaitu JVM itu menjalankan sistem operasi lain tetapi untuk menjalankan aplikasi berbasis Java. Program Java ditulis dalam format yang disebut bytecode yang tidak bisa langsung dibaca oleh komputer. Nah, JVM menerjemahkan bytecode tersebut menjadi instruksi yang bisa dimengerti oleh sistem operasi dan perangkat keras. Nah, contoh penggunaan itu aplikasi perbankan berbasis Java dikembangkan oleh satu tim dan bisa dijalankan di berbagai komputer di seluruh dunia. Karena semua hanya membutuhkan JVM tanpa harus mengubah isi program. Yang keenam itu ada Android emulator. Contohnya seperti Genymotion yang ada pada slide nomor 6. Ada juga sih seperti BlueStack atau Nox. Nah, meskipun tidak secara langsung disebut sebagai virtual machine, emulator Android, itu dia pada dasarnya menggunakan teknologi virtualisasi untuk menjalankan sistem operasi Android di atas sistem operasi desktop seperti Windows atau macOS. Nah, Android emulator sering digunakan untuk menjalankan aplikasi dan game Android di komputer. Nah, contoh penggunaan itu seorang pengembang membuat aplikasi Android dan menguji aplikasinya di sini di Genymotion yang memungkinkan dia menjalankan berbagai versi Android dan ukuran perangkat yang berbeda. Yang ketujuh ada Parallels Desktop. Itu adalah mesin khusus untuk pengguna macOS yang ingin menjalankan Windows atau sistem operasi lain di dalam Mac mereka. Nah, Parallels sangat terkenal karena integrasinya yang sangat mulus antara Windows dan macOS. Misalnya, pengguna bisa membuka aplikasi Windows langsung dari desktop macOS seolah-olah itu adalah aplikasi Mac gitu. Yang kedelapan ada Docker container. Meskipun secara teknis bukan virtual machine penuh, Docker layak disebut karena sering disalahartikan sebagai VM. Nah, Docker menggunakan konsep kontainer yaitu sistem virtualisasi tingkat aplikasi yang lebih ringan dibandingkan VM biasa karena tidak memerlukan sistem operasi guys secara penuh. Nah, Docker membungkus aplikasi dan semua dependensinya ke dalam satu wadah, yaitu kontainer, yang bisa dijalankan di mana saja selama ada Docker Engine. Nah, contohnya itu seorang developer membuat aplikasi berbasis web dan mengemasnya dalam kontainer Docker agar bisa dijalankan di komputer manapun tanpa konflik dependensi, tanpa perlu diinstal ulang atau stop ulang. Baik, langsung saja kita masuk pada kelebihan dan kekurangan virtual machine. Kita masuk dulu pada kelebihan virtual machine. Yang pertama itu ada menjalankan banyak sistem operasi, menjalankan banyak sistem operasi dalam satu peringkat. Nah, virtual machine memungkinkan kita menjalankan berbagai OS seperti Linux, Windows, Mac OS secara bersamaan di satu komputer fisik tanpa harus menginstalnya secara langsung. Nah, hal ini sangat berguna untuk belajar, testing, atau simulasi. Yang kedua yaitu ada si isolasi sistem yang aman. Nah, setiap VM atau virtual machine terpisah dari sistem utama atau host.
Sehingga jika terjadi kesalahan, crash, atau terkena virus dalam VM, tidak akan mempengaruhi OS utama. Nah, cocok untuk pengujian software berisiko. Yang ketiga itu ada snapshot dan restore untuk Windows System. Nah, VM atau virtual machine ini bisa disimpan dalam snapshot, yaitu keadaan sistem pada waktu tertentu. Nah, jika terjadi masalah, kita bisa mengembalikan VM ke kondisi sebelumnya seperti fitur undo. Nah, kalau di kita menggunakan Word ya Ctrl Z. Nah, yang keempat itu ada efisiensi biaya dan perangkat keras. Nah, satu perangkat fisik bisa digunakan untuk menjalankan banyak server atau sistem virtual. Ini mengurangi kebutuhan pembelian yang banyak dan menghemat biaya operasional. Dan yang kelima dan atau terakhir itu standarisasi lingkungan kerja. Nah, developer bisa membuat satu VM atau virtual machine yang berisi seluruh lingkungan kerja, software, tools, konfigurasi, lalu dibandingkan ke tim agar semua orang menggunakan sistem yang sama tanpa adanya konflik. Kemudian kita masuk pada kekurangan virtual machine. Yang pertama yaitu ada kinerja lebih rendah dibanding komputer fisik. Nah, karena VM berbagi CPU, RAM, dan disk dengan host, maka kinerja tidak seoptimal komputer fisik, terutama untuk aplikasi berat seperti game, render video, atau desain grafis. Nah, yang kedua yaitu membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, untuk menjalankan lebih dari satu VM secara bersamaan, komputer host harus memiliki RAM dan prosesor yang kuat. Jika tidak, sistem bisa lambat atau bahkan hang. Masuk yang ketiga, yaitu ada pengaturan dan manajemen lebih rumit. Nah, mengatur virtual machine atau alokasi RAM, CPU, disk, dan jaringan memerlukan pengetahuan yang teknis. Nah, kesalahan konfigurasi bisa menyebabkan virtual machine itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada yang keempat yaitu kompatibilitas perangkat keras terbatas. Nah, beberapa perangkat keras seperti GPU, USB, atau printer mungkin kan tidak bisa langsung digunakan di dalam VM atau virtual machine, tergantung dukungan dari software virtualisasi yang digunakan. Kemudian yang kelima dan terakhir ada risiko keamanan jaringan. Nah, jika VM dihubungkan ke internet atau jaringan lokal tanpa pengaturan yang baik, malware di dalam VM bisa menyebarkan dan atau mengakses sumber daya lain di dalam jaringan. Seperti itu. Nah, kita masuk pada eh, contoh instalasi virtual machine di Windows menggunakan VirtualBox. Langkah pertama yaitu unduh dan install VirtualBox, yaitu buka browser lalu kunjungi situs resmi yaitu https://www.virtualbox.org. Kemudian klik download VirtualBox yang ini. Kemudian pilih versi Windows Host yang ini nih. Yang pertama, VirtualBox 4.3.26 for Windows Host. Nah, itu. Kemudian pilih versi Windows Host itu setelah file serta diunduh, buka installer dan ikuti langkah instalasi. Nah, klik next beberapa kali, klik install lalu yes jika diminta izin, kemudian klik finish saat instalasi selesai. Nah, untuk catatannya itu pastikan koneksi internet stabil saat mengunduh karena ini merupakan hmm, kalau tidak stabil ya kadang-kadang gagal gitu unduh VirtualBox-nya. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu kunjungi situs resmi Ubuntu. Nah, yang kedua itu download ISO Ubuntu untuk ISO-nya. Nah, kunjungi sistem resmi Ubuntu https://ubuntu.com download desktop. Nah, klik tombol download yang ini nih. Kemudian lalu simpan ke file ISO di folder yang mudah ditemukan. Nah, file ISO adalah image dari sistem operasi yang akan dijalankan di dalam VirtualBox. Kemudian langkah ketiga yaitu adalah membuat mesin virtual baru di VirtualBox. Nah, buka VirtualBox yang sudah terinstall, kemudian klik tombol New yang ini nih New. Isi nama VM misalnya Ubuntu, pilih tipenya Linux, versinya Ubuntu 64 bit. Nah, klik next. Nah, untuk catatan untuk download ISO Ubuntu-nya yang kedua, itu filenya biasa berukuran 2 sampai 4 giga. Jadi pastikan ada cukup ruang lah untuk cukup ruang penyimpanan gitu. Kalau penyimpanan tidak cukup ruang ya nggak bisa karena download ISO Ubuntu-nya itu eh 2 sampai 4 giga. Oke.
Baik, langsung ke langkah keempat. Atur memori dan penyimpanan VM. Nah, tentukan alokasi RAM. Yang ini nih, yang tadi yang pada langkah ketiga kan buat nama, simpannya di mana, tipenya apa, versinya berapa. Nah, tentukan alokasinya RAM yang ini nih. Misal RAM 4 GB kan 4096 mega ya untuk Ubuntu. Jangan sampai, dan untuk catatan juga jangan sampai lebih dari setengah RAM komputer kamu. Nah, kemudian buat hard disk virtual seperti ini, hard disk virtual. Kemudian pilih create a virtual hard disk now. Kemudian pilih VDI yang ini nih, yang awal VDI. Pilih dynamically allocated. Kemudian tentukan ukuran, misalnya 20 giga. Nah, lalu klik create. Yang kelima yaitu masukkan file ISO sistem operasi. Nah, pilih mesin virtual yang sudah dibuat tadi, yang ini nih, yang di paling bawah. Kemudian lalu ketik setting, masuk ke tab storage, lalu klik ikon di bawah, yang ini nih, yang ini. Empty, Control IDE. Kemudian klik choose, klik filenya yang kalian simpan tadi, yang sudah diunduh sebelumnya, lalu tekan OK, gitu. Kemudian langkah keenam yaitu menjalankan virtual machine. Klik nama VM, lalu tekan start. Sistem operasi akan memulai booting dari file ISO. Nah, ikuti petunjuk instalasi seperti pilih bahasa. Nah, ini pilih bahasa yang paling awal nih. Pilih bahasa, kemudian klik install Ubuntu. Kemudian pilih operasi erasdisk hanya di dalam VN. Nih, erasdisk nih. Kan install Ubuntu. Install now kan. Ketika sudah, itu selanjutnya itu buat nama pengguna dan password. Nah, kemudian ini nama pengguna, password. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Ubuntu setelah selesai Ubuntu akan berjalan seperti sistem operasi biasa. Nah, ini selesai. Untuk catatan ini nggak perlu di restart ya. Bisa sih kalau mau restart terserah, tergantung yang mendownload. Nah, kemudian langkah terakhir itu langkah ketujuh VM siap digunakan. Kamu sekarang bisa menggunakan Ubuntu Linux dalam Windows. Tampilan awalnya tuh seperti ini. Gunakan untuk belajar Linux, install aplikasi atau coding. Nah, untuk keluar, klik tombol close, save the machine state. Nah, kesimpulan. Nah, virtual machine atau VM adalah sistem virtual yang memungkinkan kita menjalankan sistem operasi lain dalam suatu perangkat fisik. Nah, VM itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem VM yang meniru seluruh komputer dan proses VM yang menjalankan satu aplikasi saja. Nah, contoh VM populer antara lain VirtualBox, VMware, dan Hyper-V. VM memiliki banyak kelebihan seperti efisiensi biaya, fleksibilitas, dan keamanan dalam uji coba sistem. Namun kekurangannya meliputi kinerja yang lebih lambat dan kebutuhan sumber daya yang lebih besar. Nah, proses instalasi VM cukup mudah bahkan untuk pemula. Dengan menggunakan VirtualBox dan file ISO Ubuntu, kita bisa membuat mesin virtual baru, mengatur dan penyimpanan, lalu menjalankan OS virtual dengan lancar. Nah, VM itu sangat berguna untuk belajar, uji coba aplikasi, dan menjalankan beberapa OS sekaligus tanpa risiko merusak sistem utama. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, atau mungkin ada penjelasan yang kurang jelas dari saya dan agak terbata-bata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.